Di lokasi di Bojonggala. Nah, ini ada beberapa lokasi atau situs. Nah, ini yang pertama 25 hektar ya. Nah, jadi kalau mau masuk ke sana berarti harus sama pemandu. Karena di dalam lokasi Bojonggala ini bisa awet muda. nah, itu mah tergantung kitanya ya, kalau buat mandi awet muda ini ya mah gitu. Nah, jadi semua lokasi ini peninggalan prasejarah ya. Tapi kalau nyampe Pamangkonan bisa ngangkat batu. Nah, itu mah tergantung nanti kan masuk ke Pemangkonan kan bisa punya peningatan atau punya doa. Tapi kalau misalkan dikantongin mah nggak boleh. Nggak boleh, karena ada undang-undangnya. Kalau dikantongin malah undang-undangnya ya dari BPS. Jadi cuma untuk di Situs Karangkamulian merupakan situs dari masa Hindu Buddha. Diperkirakan situs ini merupakan peninggalan masa Kerajaan Galuh. Situs Karangkamulian berada di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing. Kompleks situs berupa hutan yang luasnya 25,5 hektar, berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan Ciamis Banjar. Peninggalan di situs Karangkamulian dihubungkan dengan legenda Ciung Wanara. Disebutkan ketika Prabu Adimulya Parmanandikusuma memerintah Galuh, berkehendak untuk menjalani hidup sebagai pertapa. Untuk mewujudkan keinginan itu, pemerintahan Galuh diserahkan kepada Prabu Bondan Sarati. Prabu Adimulya Parmanandikusuma memulai kehidupan sebagai pertapa bergelar Pandita Ajar Sukarsi. Galuh di bawah pemerintahan Prabu Bondan Sarati tidak lagi makmur. Rakyat sangat menderita karena raja memerintah dengan sewenang-wenang. Diam-diam raja ingin melenyapkan Pandita Ajar Sukarsi di pertapaan. Ajar Sukarsi terus-menerus melatih kesaktian hingga akhirnya kesaktian Ajar Sukarsi terkenal di mana-mana. Melihat keadaan seperti ini, Bondan Sarati tidak senang, tetapi merasa sebaliknya. Dengan dalih ingin mengetahui kesaktian Ajar Sukarsi, Bondan Sarati meminta kepada Ajar Sukarsi untuk menebak isi kandungan Dewi Naganingrum, istri Ajar Sukarsi, yang sebenarnya tidak mengandung. Ajar Sukarsi tahu bahwa Dewi Naganingrum tidak mengandung, namun ia mengatakan bahwa Dewi Naganingrum mengandung bayi laki-laki yang kelak akan menyaingi Bondan Sarati. Bondan Sarati gusar dan memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Ajar Sukarsi. Tidak ada prajurit yang berhasil membunuhnya, bahkan selalu mendapat celaka. Kandungan Dewi Naganingrum semakin terlihat, Bondan Sarati semakin gusar. Untuk mencegah ramalan Ajar Sukarsi, Dewi Naganingrum dibuang di hutan. Raja berpesan kepada Paman Lengser, jika Dewi Naganingrum benar-benar melahirkan bayi laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Ketika saatnya tiba, Dewi Naganingrum benar melahirkan bayi laki-laki. Paman Lengser tidak tega membunuhnya. Bayi itu kemudian dimasukkan ke dalam peti dengan dibekali telur dan keris, kemudian dihanyutkan di sungai Citandui. Untuk memberi bukti kepada raja, Paman Lengser membunuh anak anjing dan darahnya diperlihatkan kepada raja. Bayi yang dihanyutkan ditemukan oleh nelayan yang bernama Aki Balangantrang, dan kemudian dirawat dan diasuhnya. Telur ayam yang menyertainya juga dirawat, yang kemudian menetas jadi ayam jantan. Selama dalam asuhan Aki Balangantrang, bayi tersebut disembunyikan di Gegere Sunten. Anak yang diasuh Aki Balangantrang suatu saat diajak ke hutan untuk belajar berburu. Di hutan menjumpai burung ciung dan kera atau wanara. Anak asuh Aki Balangantrang sangat terkesan dan meminta kepada Aki Balangantrang supaya dirinya diberi nama Ciung Wanara. Ini adalah Pancalikan atau Singgasana Raja.
Di dalam pencarikan ada beberapa ruangan. Kita masuk ke dalam. Sebelum menuju ke tempat pencarikan, kita melalui sebuah tempat atau ruangan yang konon katanya dulu tempat itu merupakan tempat untuk musyawarah. Dan ini ruangan untuk musyawarah itu. Pencarikan merupakan sebuah batu bertingkat-tingkat berwarna putih serta berbentuk segi empat, termasuk ke dalam golongan atau jenis yoni yang letaknya terbalik digunakan untuk altar. Di bawah yoni terdapat beberapa buah batu kecil yang seolah-olah sebagai penyangga, sehingga memberi kesan seperti sebuah dolmen. Letaknya berada dalam sebuah struktur tembok yang lebarnya 17,5 kali 5 meter. Dan ini adalah Sang Hyang Bedil. Sang Hyang Bedil merupakan tempat persenjataan atau gudang senjata. Menurut masyarakat sekitar, Sang Hyang Bedil dapat dijadikan pertanda datangnya suatu kejadian, terutama apabila di tempat itu berbunyi suatu letusan. Namun sekarang pertanda itu sudah tidak ada lagi. Dan ini adalah tempat sabung ayam. Tempat ini merupakan tempat penyambungan ayam Cungwanara dan ayam raja. Di samping itu merupakan tempat khusus untuk memilih raja yang dilakukan dengan cara demokrasi. Dan ini adalah lambang peribadatan. Batu yang disebut sebagai lambang peribadatan merupakan sebagian dari kemuncak. Tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai pramen candi. Masyarakat menyebutnya sebagai stupa. Bentuknya indah karena dihiasi oleh pahatan-pahatan sederhana yang merupakan peninggalan Hindu.
Dan ini adalah lokasi Cikahuripan. Sumur ini disebut Cikahuripan yang berisi air kehidupan. Air merupakan lambang kehidupan, itu sebabnya disebut sebagai Cikahuripan. Sumur ini merupakan sumur abadi karena airnya tidak pernah kering sepanjang tahun. Dan ini adalah Panyandaan. Menurut cerita, tempat ini merupakan tempat melahirkan Cingwanara. Di tempat itulah Cingwanara dilahirkan oleh Dewi Naganingrum, yang kemudian bayi itu dibuang dan dihanyutkan ke Sungai Citanduy. Setelah melahirkan, Dewi Naganingrum bersandar di tempat itu selama 40 hari dengan maksud untuk memulihkan kesehatannya setelah melahirkan. Dan ini adalah Pamangkonan. Objek berupa susunan batu berbentuk persegi. Pada sisi timur terdapat celah sebagai jalan masuk. Di tengah objek terdapat susunan batu-batu bulat mengelilingi salah satu batu. Batu ini juga disebut Sang Hyang Init-Initan. Dan ini adalah makam Adipati Panaikan. Adipati Panaikan adalah Raja Galuh Gada Tengah yang berpusat di Cineam dan mendapat gelar Adipati dari Sultan Agung Raja Mataram.
Dan ini lokasi Sungai Sitanui yang dulu dipakai menghanyutkan bayi Ciungwanara. Ayah kekayaan yang masuk mobil tapi dah ibu-ibu Kita lihat kan sugan kaya nah ini telu dinten sih